kita merestorasi motor-motor yang udah lama atau udah hampir nggak ada yang bawa. Nah, disitulah kita nemu teman-teman banyak, di mana nyari spare part dan benar-benar. Yohoy, welcome back with me. So, jadi di cerita kita kali ini saya sudah bersama dengan Wira Gendar, sang panglima tempur dari Semeton Astria Bali dan seorang yang beruap-uap dengan saya di Instagram. Jadi kita meluapkan apa namanya, rasa keluh kesah dari setiap Nah, betul sekali cuy. Itu adalah pekerjaan kita ketika kita tidak mau mengungkapkan di sosial media kita punya sosial media, di sana kita ungkapkan. Gitu cuy. Benar. Jadi buat teman-teman semua wajib follow akun IG kita yang itu. Kopi dulu. Jadi wajib follow karena di sana kalian bisa berkeluh kesah lah tentang hati. Wih, mantap sekali cuy. Bentar ya. Coba. Itu kopi buatan aku. Yes. Jadi kita nggak beli kopi keluar karena virus corona. Jadi kita di rumah aja. Jadi deh, gimana kabar sekarang? Kabar untungnya masih sehat. Iya. Karena efek corona sangat benar-benar membuat semua batal. Wih. Kegiatan ogah-ogah batal. Di Bali ya? Ya. Jadi kebetulan di Bali ada kegiatan upacara ya, upacara keagamaan, nyepi. Nyepi semua. Sekarang rasanya lebih kusyuk ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Wih. Efek sampingnya memang benar-benar wah kacau. Ya. Kacau. Tapi di balik semua itu kan kita bisa ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Karena ada positif ada negatif. Jadi itu sisi yang positif, kita aman dari virus. Mudah-mudahan semua cepat berlalu. Benar nggak? Betul. Jadi Wira ini merupakan seorang yang aktif di dunia otomotif. Kalau bisa dibilang di Bali dunia otomotif. Ya. Apa namanya deh? Bisa panglima tempur apa? Kalau kebetulan ada klub motor. Klub motor itu Semeton Astria Bali. Iya. Nah, kalau di sana itu kita merestorasi motor-motor yang udah lama atau udah hampir nggak ada yang bawa. Nah, disitulah kita nemu teman-teman banyak, di mana nyari spare part dan benar-benar gila sekarang perkembangan dunia otomotif khususnya di Honda. Apalagi sekarang banyak benar-benar gila kayak di Jakarta juga kan semua orang nge-up motor-motor jadul lagi, jadi nyari part dan aksesoris itu benar-benar. Jadi ada orang bilang motor tua sejuta kenangan, motor baru sejuta sebulan gitu ya. Jadi kalau motor baru tuh kita ngeluarinnya sejuta sebulan, kalau motor yang lama-lama itu kan sejuta kenangan kan. Jadi story punya jadi motor itu punya storynya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau tahu di Instagramnya ada di apa namanya? Ada di Semeton Astria Bali. Kebetulan juga kami kerjasama sama bengkel Mio Workshop. Jadi buat teman-teman semua yang pingin restorasi motor atau gimana cara solusi restorasi atau mungkin teman-teman ya? Iya, benar sekali. Jadi kalian bisa follow IG itu ada di Mio Workshop sama Semeton Astria Bali. Jadi kalian bisa cek langsung ke lokasi, itu tempatnya di Suli bengkelnya. Anak-anak semua di sana restorasi motor, jadi murah meriah dan ramah gitu. Nah, mungkin kan orang-orang sekarang itu, mungkin anak-anak muda sekarang yang ingin masuk ke klub motor nggak tahu sejarah ceritanya. Mungkin teman-teman yang ada di Semeton Astria juga saya lihat perkembangannya sangat banyak di Instagramnya, lumayan lah. Artinya yang mau mengikuti dan mau langsung mau jadi anggotanya juga lumayan kan? Iya, benar. Jadi awal terbentuknya Semeton Astria itu bagaimana untuk dari awal mula itu kita nongkrong seperti biasa. Dulu bertiga, berlima, jemputan, terus kenapa nggak ngobrol-ngobrol, kenapa nggak buat klub aja. Tapi kalau buat klub itu harus ada organisasi, struktur organisasi kan harus ada. Iya. Nah, kebetulan kami juga belum punya nama pas waktu itu. Nah, kebetulan juga karena iseng-iseng ngobrol, kita sharing-sharing di IG.
Terus akhirnya ada setiap kabupaten kita punya perwakilan, atau kalau di Denpasar saya sendiri, ada teman-teman banyak lagi yang berperan penting, sangat berperan penting sekali di Sementara Saya Bali, bukan cuma saya. Terus di Gianyar, di Tabanan, artinya ngumpul lah itu, terus kita tentuin nama apa yang tepat buat perkumpulan ini. Tuh. Jadi awal terbentuknya dari berapa orang itu? 5 kalau nggak salah, 5-10an lah. 5-10. Jadi sampai sekarang berkembang ya, dari per daerah yang ada di Bali juga ada anggotanya. Iya benar sekali. Jadi antusias karena sebagian orang atau orang tua mereka pasti punya motor yang keluaran di tahun klasik lah ya, 90 ya. Karena pasti punya. Nah kebetulan ada media yang mengembangkan motor-motor kayak gini lagi, kenapa nggak kita restorasi aja? Nah, asik sekali. Kalau restorasi itu gila. Bahkan ada yang kalau misalkan ada orang yang restorasi sampai berjuta-juta gitu ya, dari catnya baru sampai semua partnya baru yang ori-ori lah ya. Iya benar sekali. Jadi tidak anak muda sekarang itu menurut saya ya kreatif. Ya. Jadi mereka mengembangkan idenya mungkin melalui hobinya otomotif, dan yang terpenting tidak melakukan kegiatan kriminal di dalam otomotif, itu yang bahaya. Itu yang sangat-sangat riskan pengguna motor. Tadi disalahgunakan, kita ngumpul-ngumpul. Sebenarnya nggak semua klub motor kayak gitu, cuman ada beberapa orang atau kalau dibilang segelintir orang lah yang menyalahgunakan klub itu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan sih di seluruh Indonesia aman lah, nggak ada yang ugal-ugalan di jalan, nggak ada yang minum-minum di jalan, kayak gitulah biar aman. Mungkin kemarin juga kita lihat di story WhatsApp-nya Wira, wih banyak tuh ngasih bantuan. Oh iya. Jadi sampai kalau nggak salah masuk koran lah ya. Iya. Gimana ceritanya itu bisa maksudnya bisa melakukan kegiatan seperti itu, dan dari mana sih datangnya bantuannya itu? Apakah dari teman-teman sendiri, apakah dari donatur yang modalnya dari berapa pihak yang bekerja sama, apa gimana itu? Jadi kalau donasi kemarin itu adalah agenda rutin dari Sementara Saya Bali, sebulan sekali. Jadi acaranya sebulan sekali? Ya, spesial? acara sebulan sekali. Kalau memang terbentur waktu, jadi kita undur lagi, palingan ambil 2 bulan. Terus untuk masalah dana, ya ada atau donatur, kita ada beberapa dari luar klub, banyak sekali. Mereka melihat di IG. Iya. Jadi mainnya IG ya? Iya, main IG. Terus kita nge-share juga teman-teman di WhatsApp, di IG mereka masing-masing. Nah, ada beberapa orang yang benar-benar, saya lihat ini aktif, ini benar-benar real, langsung ngasih tanpa ada gini-gini. Bahkan pernah teman sekali, motornya kan isi stiker, Sementara Saya Bali, saya di perempatan Tropati, terus ada 2 orang cowok-cowok, ini boncengan, mereka ngasih uang ke kita bahwa karena minggu keberapa kita akan donasi. Teman kita itu langsung moto, terus langsung menginfokan ke teman-teman di grup, terus ya udah kita ambil aja, jadi kita isi namanya beliau. Tapi beliau yang memberi itu nggak mau diginiin, nggak mau diekspos namanya. Iya. Karena memang mungkin sifatnya adalah memang donatur ya, membantu dengan secara ikhlas, itu yang penting. Jadi kalau bicara masalah donatur pasti banyak, dan kalau untuk pribadi, jadi kita di Sementara Saya Bali itu kita nggak ada uang kas, karena uang kas itu riskan untuk pecahnya klub atau perkumpulan. Jadi kapan kita akan donasi, kapan kita akan mengadakan agenda, di sana kita langsung sistem buka topi. Sistem buka topi itu jadi berapa aja punya uang, kita bebas 10.000, 20.000. Nah kalau dikaliin banyak kan lumayan uangnya. Sejak kecilnya bisa membantu lah meringankan beban mereka. Kayak gitu sih. Jadi itu aja kegiatan-kegiatan di motor, event kalau ada kayak kemarin di Renon, di Stikom,
Ada event-event. Jadi mungkin kalau tak lihat juga banyak punya piagam udah ya, banyak diundang-undang ke acara-acara, bahkan ada acara-acara motor lain yang diundang motor Nasri yang memang walaupun berbeda aliran gitulah ya. Intinya meskipun kita beda motor itu jenis, ada di chopper, ada di dua tak, terus ada di bebek, C70 semua. Istilahnya kalau udah roda dua di atas aspal kita semua bersaudara. Ya betul. Saling menolong. Yoi, benar sekali. Kemarin aja sempat ada anak Vespa kayak gitu di jalan mati, kita bantu. Karena persaudaraan tidak memandang daerah motor. Ya, Yoi. Dan juga bukan hanya motor, bro. Yoi, bro. Kita harus persaudaraan itu kita harus jalin dengan semuanya. Iya, benar sekali. Iya, udah enggak? Benar. Jadi apakah kamu telah menjalin dengan mantan-mantanmu yang itu kalau itu tetap aku buat grup sekarang tuh. Woi, buat grup mantan. Grup mantan semua. Sekarang mungkin ini videonya agak kita oper-oper ke mana. Jadi terus masalah jodoh gimana? Apakah pernah dengan dengan motor Astrea kenangan itu? Bonceng pacar? Pernah, Cuk. Pernah. Sekarang yang lama-lama jangan deh. Sekarang masih enggak. Karena kebetulan kemarin tak lihat di story itu ada cewek lah. Ada aku yang kalah. Jadi kita dua bersaudara ya, jangan terpisahkan. Jadi kadang nyambung, kadang enggak. Jadi kemarin itu iseng, parah lu. Kamu ya udah coba. Kadang kita harus mencoba. Membuka hati. Ya, membuka hati. Emang hati lu tertutup? Enggak sih, cuman apa ya, untuk bangkit lagi setelah terjatuh tuh agak susah, Cuk. Wih, sebenarnya nggak ada yang salah. Itu adalah sebagai pembelajaran kita. Kita harus berterima kasih, kan? Kita harus berterima kasih kepada apa yang telah terjadi kemarin. Iya, benar sekali. Karena dari kemarin kita saat ini kita berdiri sampai saat ini, ya kan? Walaupun itu buruk, itu baik, itulah sebagai pembelajaran kita. Perjalanan hidup namanya, cuy. Jadi nikmati aja. Masih walaupun untuk Anda saya. Walaupun untuk Anda Jadi kita punya mungkin cerita kita sama, tapi itu kan bukan menjadi masalah, kan? No. Jadi nikmati aja setiap pembelajaran hidup yang datang, karena setiap pelajaran hidup yang datang itu punya punya ending yang cewek bisa langsung WA. Kalau cewek wah sikat. Ada WA saya nanti di bawah sini. Enggak bercanda lah. Nanti yang marah ya. Enggak. Jadi kalau cewek langka motor kayak gitu. Tapi ada aja kan? Tapi ada. Ketemu di jalan pernah. Makan sharing juga pernah. Di jalan enggak kenal awal terus keren ngobrol. Kalau ternyata gini tak suruh ke bengkel kayak gitu. Nah akhirnya kenapa enggak cari aja? Apa tuh? Cari. Waduh. Satu hobi itu lebih asik coy. Iya benar sih, hobi memang benar. Cuman ini teman lah. Kenapa? Teman itu bisa jadi pacar loh. Benar. Cuman kayak aku nggak mungkin, Cuk. Nggak mungkin. Ini loh parasnya, aduh. Jangan. Oke. Nah sekian bincang-bincang manja bersama Om Wira Gentar. Jadi semoga video ini menjadi sebuah video yang kamuflase yang baik. Meskipun dari awal nggak nyambung ya. Tapi sana tapi bukan. Kan gitu deh, lagi kembali ya. Ini adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang happy. Iya benar. Jadi kita jalaninya sebagai hobi juga. Iya benar. Jangan nggak menuntut sesuatu itu sih. Jadi kita harus berjalannya dengan happy. Iya benar. Jadi kita senang kan? Senang, Sih. otomatis kita bahagia. Kita nggak sedih gitu. Benar. Ya, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel IRX Project. Mantap.